Sebelum alat disolusi nyala, pastikan airnya sudah terisi. Biasanya batasnya sampai sini. Udah gitu, baru kita bisa pasang. Misalnya kita mau pakai pedal yang mana? Mau pakai pedal atau keranjang tipe 1 apa tipe 2. Misalnya mau tipe 2. Jadi ini ada nomornya, nomor serinya. Itu sama kayak yang di sini. Ini 30 sama kayak yang di sini. Ada nomornya 30. Cara pasangnya, ini naikkan dulu. Jadi nggak bisa langsung di bawah ya, tapi dinaikin dulu. Baru nanti diputar ulin. Tapi sebelum diturunin sebenarnya kita bisa taruh vesselnya dulu yang berisikan media. Jadi tentunya medianya harus dibuat dan dipastikan suhunya itu 37 yang di dalam media. Jadi dipanasin dulu karena si air ini tuh tidak, dia untuk menjaga suhu, bukan untuk memanaskan. Jadi yang dimasukin ke sini itu kita bikin dulu suhunya 37. Terus sebenarnya dia punya nomor, tapi nomornya diurutkan saja berdasarkan nomor yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3 gitu. Nggak pasangan kayak yang pedal tadi, tapi ini urutan aja nomornya. Ini kita ambil yang urutan ketiga, dimasukkan ke sini. Nah, waktu dimasukkan ini ada ininya ya, harus ngeplak gitu, diputar. Nah, jadi ini ada penguncinya, diputar. Sudah, baru kita pasang pedalnya dengan cara diputar ulin. Sudah, baru kita bisa turunkan. Waktu diturunkan, ini jangan sampai kena yang di sini, bukan kayak gini, tapi ada di bawahnya sini. Jadi ini sebenarnya penahan yang ada di sini, gitu. Jadi bisa dilihat jaraknya pas untuk di dalam vesselnya, gitu. Ini cara pasangnya. Kemudian sebenarnya bisa nyalain dulu, bisa pasang dulu ya. Kalau kita mau nyalain ini dulu buat heaternya, terus ada di belakang. Udah, baru kita nyalain ini, ada di sebelah sini. Nah, di sini ada settingan, ada RPM-nya berapa, temperaturnya berapa, terus ini adalah waktu mulai, waktu berjalan. Kalau misalnya ini sebenarnya nggak usah disetting, jadi ini tujuannya kayak misalnya sampel kita itu waktu samplingnya beda-beda, nanti dia kayak alarm gitu, kayak misalnya bedanya 5 menit, berarti nanti 5 menit sampling selanjutnya, 5 menit sampling selanjutnya, tapi ini nggak perlu dipakai. Jadi kita lihat ini waktu berjalan aja. Terus sebenarnya di sini kita bisa pilih protokol, kita bisa bikin protokolnya, diulangin ya. Jadi ada di atas sini. Terus kita bisa pilih protokolnya, mau bikin baru atau mau dari sini yang ada. Kalau misalnya bikin baru berarti add di sini. Terus kemarin sih udah dibikin nih untuk Farvis 2. Nah, bisa tulis protokolnya apa, nama obatnya apa, dosis obatnya berapa. Sebenarnya tujuan ini itu dia nggak akan ngitung, cuma nanti akan masuk kalau ngeprint si data-data ini. Juga biar tahu, biar dia nge-record sebelumnya dia jalan apa kayak gitu. Di sini kita bisa atur di bagian dissolution, speednya berapa, ini sesuai farmakope, temperaturnya pasti harus 37 ya. Terus yang ini berapa lama waktunya dalam jam, misalnya nanti diatur aja sesuai kebutuhan. Terus ini toleransi aja sih, kita udah nyalain, terus set dulu temperaturnya 37 ya.
terus oke. Nah kemudian dia akan mulai memanaskan si air di dalam sini. Nah dia baru jalan kalau nanti udah sampai 37, baru kita bisa puterin ini sesuai mau RPM-nya berapa gitu. Jadi mau nggak mau sekarang harus nunggu dulu sampai 37. Sensornya ada di sini, ini di belakang. Ini sensornya buat tahu suhunya dia berapa. Ini kan harus tertutup, jadi ada penutupnya. Penutupnya bisa kayak gini. Ini bukan kayak gini, tapi kayak gini, ngadep yang ke atasnya. Terus kita masukinnya gini aja. Gitu. Jadi masukin dari sini, kayak gini. Terus nanti dia ngepas ada kaitannya di sini. Jadi nanti tabletnya kalau kecil dia bisa masuk dari sini, kalau misalnya gede dia bisa kita buka dari sini, masuk gitu. Kalau mau masukin tablet ini, itu adalah tempat buat nyemplingnya. Jadi ada ini, nanti ini buat samplingnya. Terus bisa di sini dikasih filter. Jadi kita masukkan ke sini, ditekan saja untuk filternya. Agak keras sih emang. Jadi kita masukkan ke dalam nih lewat sini. Ini akan ngepas ke sini. Terus kita lihat, coba lihat bawahnya. Ini sudah kita harus lihat tingginya udah sesuai atau belum. Kalau misalnya nggak pas gitu ya, kita bisa naik turunkan di sini. Jadi coba kita ambil lagi, naik turunkan di sini. Jadi ini dilonggarkan dulu, ini bisa diturunkan. Tuh, tergantung media di dalamnya berapa volumenya. Jadi bisa diturunkan. Ini yang paling naik di sini. Gitu. Disesuaikan aja dengan ketinggian yang diperlukan. Terus misalnya sudah seperti ini, di sini nanti dipasang siring. Siringnya dari kita sendiri gitu. Kalau mau nyampling, sedia siring nanti buat ngambil sampelnya di sini. Ini harus tertutup juga, jadi nutupnya pakai ini. Tinggal ditutup aja seperti ini. Jadi nanti pertama kali jalanin, berarti kan kita jalanin nih, misalnya RPM-nya udah oke, dia akan muter semua. Nah ini akan menahan. Jadi harusnya tadi ya sesuai itu, jangan di atas penahannya. Waktu jalan ini berarti kan waktu kita nyemplungin itu udah start kan. Jadi kita start. Nah waktu start ini kita di tag ya, ditulis aja siapa usernya, terus nanti tes keberapa, load numbernya berapa, terus kita next aja. Ini emang kita nggak pasangin print, jadi not applicable. Terus kita tinggal run test. Nah jadi nanti waktunya akan berjalan ya kalau udah run. Terus dia akan bilang gini, drop dosage and press run to start the test. Jadi pas lagi kayak gini, kita masukin tabletnya dari sini atau dari sini, tergantung ya tadi tabletnya besar apa kecil. Masukin, tapi pas masukin itu langsung sambil pencet run gitu. Jadi dia akan mulai lagi nih dari awal detikannya. Jangan lupa ininya ditutup. Jangan lupa, kan kita berarti ngambil volume di dalam kan berapa mili dari sini. Jangan lupa kita nambahin medianya sesuai yang tadi diambil. Jadi di dalam itu nggak akan habis karena kita ambilin, untuk menjaga sync condition. Nah gitu ya. Jadi pas nyampling jangan lupa dimasukin juga volume air yang sama. Sorry, bukan air tapi media. Volume media yang sama untuk menjaga sync condition. Udah, dari situ berarti kita tunggu aja sampai waktu samplingnya. Ini nggak bisa dinaik turunin ya. Jadi kalau mau naik turun sebenarnya yang ininya nggak bisa, udah paten. Itu tadi caranya. Kita tinggal tunggu waktu sampling, terus kita sampling, masukin
masukin lagi, sampling lagi, nanti diuji kadar si sampelnya, biasanya pakai UV. Terus tadi kan kita udah belajar yang dua, yang pedal, terus kita mau coba yang kayak keranjang nih. Ini sama ulir juga ke sini. Nah, bedanya ini. Bedanya nanti obatnya dimasukin ke sini. Ini kan tipe 1 ya, keranjang. Nah, ini hati-hati pakainya itu kayak dicongkel gitu. Mau masukin sama mau apa? Nih, masang sama copotnya bukan langsung dorong, tapi kayak dicongkel gitu. Ini juga miring dulu baru masukin gitu. Misalnya sudah kayak gini, ini diangkat baru dipasang kayak tadi. Kalau mau copot juga sama, kalau mau copot juga ini angkat dulu, angkat terus copot dulu ininya. Jadi kita jangan ngambil nyopotnya di sini ya, harus udah terlepas dulu. Kemarin sih bilangnya soalnya banyak pengalaman nyopot keranjangnya itu di sini. Kalau nyopotnya di sini nanti dia bisa jatuh, mecahin vessel. Jadi kita angkat dulu ininya sampai kelepas, baru kita copot keranjangnya kayak gini, dicongkel ya. Ini kayak gini megangnya, jadi aman. Itu untuk keranjang. Kalau misalnya sudah selesai, kita mau mematikan, bisa aja sih kita matikan dari mana. Misalnya dari sini nih, ini stop pengujian, stop, terus stop. Nih, stop dissolution test, continue current test, pause, test and quarantine. Kita stop aja, maka dia akan berhenti ya. Ininya juga berhenti muter, sudah berhenti. Atau tadi sebenarnya kita juga bisa, misalnya udah nggak berhenti muter, kita bisa pilih terus off gitu. Nah, ini kan matiinnya, terus berarti ininya hati-hati ya ngambilnya. Berarti kita ngambil dulu perintilannya, terus ini dulu. Pentingnya ditutup ya, karena kalau enggak dia di sini basah nih, dia bisa keluar kayak ini uapnya. Udah gitu kan kita mengambil ini, jangan lupa dinaikin lagi, naikin dulu. Nah, baru kita bisa lepas. Itu yang penting tadi ya, keranjangnya jangan dicopot di sini ya, tapi dilepas dulu si ininya, baru copot keranjangnya di luar gitu. Sudah, misalnya sudah terlepas semua, kita juga copot ininya, vesselnya buat dibersihkan. Kemudian ini kan masih nyala nih, heaternya masih 37, di stop. Caranya tinggal pencet ini, pencet aja, terus off, maka dia akan berhenti muter gitu. Nanti lama-lama akan turun, tinggal di off aja. Sudah. Itu kalau misalnya sudah, nanti matikannya dari belakang sini. Ini kan kita tunggu ya, biasanya dia turun. Matikan ininya dulu, alatnya dulu, baru ininya gitu. Sudah beres, tinggal dibersihkan.